Nah, yang menariknya dalam buku ini, brother ini tuh kayak apa yang namanya, dengan hal kecil tuh kamu tuh mampu gitu mengambil satu hal yang bisa dijadiin pembelajaran gitu loh. Misalkan perjalanan di karir ya, itu bahkan saya sendiri tuh gak kepikiran tahu pas misalkan buku yang ditulis langsung oleh Christo Nurah atau biasa saya panggil adalah Frater Ito. Ini buku luar biasa. Saya kenal beliau, saya juga pernah masuk bersama perjalanan beliau khususnya ke masyarakat kelas bawah. Beliau luar biasa, buku ini luar biasa. Ini pengalaman beliau sangat menginspirasi. Jadi saya rekomen sekali buku ini untuk kalian para kaum muda. Silahkan baca ini, resapi, rasakan bagaimana seorang Ito Nurah masuk ke dalam lingkungan kelas bawah dan juga memberi inspirasi hidup terhadap masyarakat kelas bawah. Thank you untuk bukunya. Silahkan baca, cari bukunya The Life on the Way. Para pencinta media Claret yang terkasih, apa kabar semuanya? Piye kabare, diaklae, cokreba, onne, leko, boha kabarmu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dengan saya, Diakon Christo. Kita akan berbincang sejenak tentang sebuah buku sederhana karya saya sendiri yang berjudul The Life on the Way, menemukan diri dalam perjalanan. Ini dia bukunya. Teman-teman sekalian, dari judul buku ini, The Life on the Way, menemukan diri dalam perjalanan, teman-teman mungkin sudah bisa menebak kira-kira isinya tentang apa. Isinya sederhana saja, tentang catatan perjalanan saya, yang kemudian saya beri makna sebagai sebuah catatan untuk menemukan diri sendiri, yang bagi saya adalah rumah, tempat, sekaligus tujuan terakhir yang paling nyaman untuk diri. Tapi sebagai orang beriman, kita semua untuk menemukan diri selalu terjaring dengan sesama, lingkungan sekitar, teknologi, dan tentu saja dengan Tuhan sendiri. Saya dalam perjalanan, dalam catatan harian saya berjumpa dengan penopang-penopang utama ini. Ini adalah penopang-penopang yang membantu kita untuk mengenal diri lebih dalam. Sederhananya, para pencinta media Claret yang terkasih, dalam perjalanan saya bertemu dengan orang asing, lalu menjadi sahabat. Saya bertemu dengan kesempatan, lalu saya mengubah hidup. Saya bertemu dengan pengalaman, lalu saya belajar tentang hidup. Dan ketika saya bertemu dengan orang-orang yang terpinggirkan, saya melihat Tuhan yang hidup dan bersolidaritas. Dengan lain kata, bahwa dalam perjalanan, kenyataan membentuk saya, kemudian membentuk saya, menjadikan saya berbeda setiap hari. Bahkan, kebosanan-kebosanan yang saya alami juga turut membentuk saya, menjadikan saya setiap harinya berbeda. Sebagai contoh misalnya di dalam kereta api yang padat dan ramai, saya kadang merasa asing, tapi tiba-tiba mendapatkan sebuah senyuman. Rasa-rasanya senyuman itu abadi dan langgeng. Atau juga misalnya dalam kereta api yang padat dan ramai, saya melihat orang bersesak-sesakan. Orang bertahan dalam kebosanan-kebosanan yang begitu luar biasa. Lalu pertanyaannya, untuk apa? Saya kemudian meraba-raba dan memberikan beberapa jawaban sederhana, bahwa ini adalah panggilan kemanusiaan. Ini adalah tanggung jawab moral kita untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang yang kita cintai. Sampai saya itu menyimpulkan bahwa apapun aktivitas kemanusiaan kita harus mengabdi pada manusia. Termasuk di dalamnya kegiatan doa-doa kita, itu juga harus mengabdi kepada manusia. Atau contoh lain misalnya, dalam perjalanan itu saya bertemu supir angkot yang tampaknya dalam tanda kutip bingung-bingung. Tapi ketika saya membuka diri, ternyata dia punya banyak informasi tentang hidup yang begitu dalam. Saya tinggal bersama, bertemu dengan orang-orang yang tinggal di kuburan, menyadarkan saya bahwa
hidup itu lebih penting daripada mati. Atau juga saya berjumpa dengan saudara-saudari yang mengais hidupnya dari sampah, ya. Meyakinkan saya bahwa hidup ini butuh perjuangan. Dan teman-teman tentu saja tahu bahwa tidak ada perjuangan yang gampang, ya. Kalau perjuangan yang gampang namanya berleha-leha. Para pencinta media Claret yang terkasih, ini sebuah pengalaman yang biasa. Semua orang bisa memilikinya jika kita mau memberi makna pada setiap kisah yang kita lewati. Ini memang tidak mudah jika kita tidak memiliki perasaan tergerak hati atau terpesona dengan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saya kebetulan bisa menuliskan buku ini karena memang orang baru, berada di tempat yang baru, di kota metropolitan pula. Ya otomatis saya sebagai orang kampung, ya saya shock. Tapi syukurlah shocknya orang kampung ini bisa menghasilkan sebuah catatan sederhana ini. Ya, dalam buku ini, teman-teman yang terkasih, saya merefleksikan, ya, bahwa dalam kesendirian, dalam kesunyian, bahkan dalam kebosanan, itu menjadi saat yang begitu penting untuk saya, karena di saya akan ditelanjangi. Saya mengenal diri lebih dalam, tanpa membedakan antara yang suci dan yang tabu. Setiap hari saya bergerak dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Saya bergerak dari satu tempat ke tempat berikutnya. Saya bertemu satu orang dengan orang berikutnya, selalu memberikan kepada saya informasi-informasi yang baru. Sederhananya, setiap perjumpaan membuat sirkulasi informasi dalam pikiran kita itu lancar, dan pengetahuan kita tentang diri dan sesama menjadi lebih baik. Para pencinta media Claret yang terkasih, dalam buku ini saya mengisahkan bahwa saya bahagia tinggal di kota metropolitan. Sekalipun saya tahu kota metropolitan itu terbelah dua antara kaya dan miskin dengan sikap individual yang sangat tinggi. Tapi di sana saya masih menemukan beberapa orang yang begitu konsen, begitu peduli dengan orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan. Sementara saya sendiri, dalam catatan ini saya tulis juga, saya selalu berdebat batin ketika hendak berbuat baik kepada orang lain. Misalnya ketika saya harus menolong orang lain di tengah keramaian atau kepadatan, saya selalu takut mau berbuat baik atau tidak. Ya, ini bisa dimaklumi karena di stasiun-stasiun selalu dari protokol stasiun, mereka selalu berbicara dengan kencang bahwa hati-hati, di sini pencopetnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, saya secara pribadi kadang merasa takutnya dituduh sebagai modus untuk mencopet dan lain sebagainya. Atau juga misalnya saya bergulat untuk memberikan oleh-oleh berupa bakpia Jogja kepada seorang anak kecil dan keluarganya yang saya jumpai di dalam kereta api. Atau juga bagaimana saya bergulat ketika saya dijodohkan dengan gadis-gadis Betawi yang cantik-cantik. Tatkala penjelasan saya tentang menjadi pastor itu begitu tidak jelas dalam pikiran mereka. Atau juga misalnya bagaimana di tengah keramaian saya harus merespon tanggapan orang yang seakan menuduh saya bahwa saya yang mengambil HP-nya yang saat ini hilang. Ya, saya kesulitan. Sementara saya juga sudah tahu bahwa orang sering menuduh orang yang berkulit hitam sebagai biang kriminal. Ini tidak mudah bagi saya, dan teman-teman bisa melihat ini, bisa membacanya dalam buku ini. Teman-teman juga bisa membaca dalam buku ini bagaimana saya mengagumi Tuhan lewat alam ciptaannya seperti Pulau Samosir. Saya mengagumi sesama lewat budaya yang saya jumpai. Saya juga misalnya terlibat dalam kampanye melawan rokok. Tapi sementara itu yang merokok adalah saudara saya sendiri, keluarga saya sendiri, yang selama ini sudah terpapar dengan iklan-iklan dari rokok dan zat adiktif. Ini memang berat, tapi di dalam buku ini saya menuliskan semua pergulatan-pergulatan saya. Singkatnya bahwa dalam buku ini kurang lebih ada 30 tulisan sederhana, ya seperti sebuah perjalanan yang begitu random.
Kadang ada kisah yang menyenangkan, tapi tidak nyambung. Kadang ada kisah yang nyambung, tapi tidak terlalu indah. Semuanya sengaja saya paparkan di sini. Saya biarkan saja karena kadang diri ini terbentuk dari hal-hal yang terencana dan juga tak terencana. Hal-hal yang terkalkulasi dan juga yang tak terkalkulasi. Singkatnya, semoga buku ini menginspirasi kita untuk berani memaknai setiap perjalanan hidup kita sebagai sebuah perjalanan yang disertai, diberkati selalu oleh Tuhan. Teman-teman semua, pesan saya sederhana saja. Setiap saat Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran untuk kita semakin mengenal diri dan juga semakin beriman kepadanya. Jangan takut, jangan gelisah kalau melihat dunia ini seakan kok semakin hari semakin lain. Percaya saja bahwa sampai saat ini Tuhan masih bekerja dan semuanya akan baik-baik saja. Bahkan di saat kita semua lebih suka tidur. Semoga buku ini sungguh-sungguh menginspirasi kita semua dan kita semua bisa menjadi lebih baik dan lebih mengenal Dia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Father Rito yang sudah menulis buku ini, The Life on the Way, menemukan diri dalam perjalanan. Nah, buku ini benar-benar bagus ya menurut saya sendiri sebagai pembaca. Karena kenapa? Kisah perjalanan Father Rito sendiri kayak memberikan sebuah insight baru gitu loh. Untuk bersyukur dalam hal-hal kecil yang bahkan mungkin jarang banget gitu loh dipeduliin oleh orang-orang gitu loh. Nah, yang menariknya dalam buku ini Father Rito itu kayak dan hal kecil itu Father Rito mampu gitu loh mengambil satu hal yang bisa dijadiin pembelajaran gitu loh. Misalkan perjalanan di karir ya, itu bahkan saya sendiri tuh gak kepikiran tahu. Mas, misalkan ketika Father Rito berdesak-desakan itu lah, berdesak-desakan, tetapi seorang Father Rito mampu gitu loh bersyukur mengambil sebuah hikmah gitu loh maksudnya. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa buku ini bagus dan saya sangat merekomendasi untuk siapapun, terutama untuk anak-anak muda untuk membaca buku ini gitu loh. Karena buku ini mampu membuat kita sebagai pembaca lebih dekat lagi terhadap Tuhan kita sendiri juga dan juga kepada sesama gitu loh. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Father Rito. Di sini saya akan mereview tentang buku yang ditulis oleh Ito Nura. Nah, di buku ini sangat menginspirasi sekali, terutama buat teman-teman kaum muda. Nah, di sini ada perjalanan hidup, di mana perjalanan hidup merupakan proses belajar untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, religi. Nah, kalian bisa baca bukunya berjudul The Life on the Way, recommended banget. Untuk yang sobat yang belum membeli buku ini, silahkan beli. Banyak cerita-cerita pengalaman Ito Nura yang menarik. Senang sekali bisa memiliki dan membaca buku The Life on the Way ini. Bukan hanya saja karena sampulnya yang sangat menarik, tetapi juga karena setiap cerita pengalaman yang tertulis di dalam buku ini tersaji secara inspiratif, sederhana, dan sangat luar biasa mengharukan. Dan bagi saya pribadi, setelah saya membaca pengalaman-pengalaman yang ada dalam buku ini, saya tertarik bukan hanya saja karena kata-kata yang sangat indah ataupun cara penulisan yang sangat luar biasa, tetapi juga karena cerita pengalaman dalam buku ini mengajarkan saya tentang nilai-nilai kemanusiaan dan cinta terhadap sesama. Dan bagi kamu yang suka membaca ataupun suka menulis, buku ini bisa menjadi salah satu inspirasi. Terima kasih untuk penulis.